Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Heru Widodo SPD selaku Kepala SMPN 3 Selangor, yang terhormat Bapak Hanafi selaku pemateri workshop, dan tak lupa pula Bapak Ibu Guru SMPN 3 Selangor yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita bisa bertemu pada pagi menjelang siang hari ini dalam acara workshop implementasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya bawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga doa, dan kali ini marilah kita buka bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala SMPN 3 Selangor, kepada yang bersangkutan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Hanafi SPD selaku pemateri dan juga sebagai peserta calon guru penggerak, Bapak Ibu guru yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk mengikuti workshop implementasi budaya positif. Mudah-mudahan niat kita bersama untuk di sini akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut yang dimuliakan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada acara ini, pada kegiatan workshop implementasi budaya positif pada hari ini, marilah kita mengikuti apa-apa saja nanti akan disampaikan oleh pemateri. Kita ikuti dengan baik, kita bahas bersama, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran atau kepada peserta didik kita, sehingga pembelajaran di sekolah kita di SMP Negeri 3 Similang 1 Atap selalu ada perubahan yang lebih baik, perubahan yang positif, baik di akademik maupun di non akademik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan di karakter yang lebih baik, karakter sesuai dengan pendidikan, profil pelajar Pancasila. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut. Bapak Ibu sekalian,
mungkin perlu saya sampaikan bahwa mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan oleh teman kita Bapak Hanafi sebagai calon guru penggerak nanti bisa juga diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti program guru penggerak. Manfaat dari mengikuti program guru penggerak diantaranya mungkin bisa saya sampaikan, diantaranya adalah mengembangkan kompetensi dalam loka karya bersama-sama. Ya. Berikutnya menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, belajar dalam kelompok terstruktur dan menyenangkan, kemudian bisa pertukaran pengalaman dengan calon guru lain, kemudian mendapatkan komunitas pendidikan yang piagam. Kalau sudah mendapatkan sertifikat berarti insya Allah statusnya berubah menjadi guru penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kegiatan workshop pada hari ini akan mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat untuk kita semuanya, untuk lembaga kita, untuk anak didik kita. Disampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Saiful. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah Bapak Ibu sejenak kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk lembaga, sebagai implikasi bahwasanya kita bisa melaksanakan pendidikan yang insya Allah akan lebih baik. Mari sejenak kita berdoa dan saya pimpin dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu materi ini, yaitu adalah penyampaian materi kepada Bapak Imam Hanafi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan.
kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, semangat, dukungan sehingga kami bisa sampai di sini memberikan materi ini. Bukan berarti bahwasannya kami yang paling atau yang lebih pintar. Kita semuanya sama-sama belajar baik. Hanya kebetulan kemarin dalam tahapan program CDP ini, alhamdulillah kami lolos sehingga masuk di angkatan atau di kelas 7. Sehingga mungkin nanti kami bisa menyampaikan apa yang kami peroleh di program CDP ini kepada rekan-rekan semuanya dengan tujuan tentunya mudah-mudahan semuanya dikembalikan kepada lembaga kita menjadi lembaga yang luar biasa, menjadi idaman bagi murid, menyenangkan bagi murid, nyaman bagi murid. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu. Dalam CDP kami ada pengajar praktek yang senantiasa juga membimbing kami. Dia adalah Bapak Minarto. Kemudian ada fasilitator dari kegiatan kami selama mulai dari awal sampai hari ini. Fasilitator kami yaitu Bapak Muhammad Mujib MWD, beliau dari Bangkalan Madura. Kalau Pak Minato dari Banyuwangi. Itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan kegiatan ini. Tujuan kegiatan ini yaitu menyampaikan penerapan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yang tentunya ini nanti tujuannya dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman, gitu Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi Viajar Dewan Barat. Bapak Ibu, dalam budaya positif ada konsep-konsep kunci. Ada 7 konsep kunci utama yang nanti akan kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat dan bisa kita laksanakan bersama-sama. Karena CGP tanpa bantuan rekan-rekan, tanpa kolaborasi dengan rekan-rekan, itu sama sekali jika kita lakukan secara bersama-sama. Konsep yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir penerapannya yaitu refleksi dulu pemikiran Viajar Dewan Barat. Saya ambil salah satunya karena beliau mempunyai banyak sekali pemikiran terhadap pendidikan ini yang luar biasa. Poin utama yang kami ambil untuk budaya positif adalah pendidikan itu diibaratkan sebagai tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang itu dalam masyarakat kebangsaan. Kalau ngomong persemaian ini kita ingat dengan tanaman gitu Pak. Seperti seolah-olah kita itu sedang menanam sesuatu. Bagaimana ini? Nah, ini sebagai seorang guru kita ini diibaratkan sebagai seorang petani kata beliau yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Petani itu adalah kita sebagai pendidik, tanamannya adalah anak-anak. Dan kita itu punya tugas memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Tanah ini apa maksudnya? Tanah ini adalah lingkungan belajarnya anak-anak. Oke, ini dijelaskan kembali. Seorang petani kewajibannya adalah sama dengan seorang pendidik, menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut, hanya dapat memelihara tanamannya, memberi pupuk, air, terus kemudian kalau ada ulat, jamur dan sebagainya kita bisa membasminya, bisa membasmi hal-hal yang mengganggu. Jadi peran utama kita memang hanya menuntut. Jadi tidak merubah padi menjadi jagung atau merubah padi menjadi tanaman lain, gitu.
Jadi kita kembalikan kodratnya kepada anak-anak itu sendiri. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Ini materinya sebenarnya luar biasa dan sangat mengena ke saya secara pribadi. Karena ini nanti berkaitan dengan kedisiplinan Bapak Ibu. Lebih banyaknya ke sana. Dan saya secara pribadi seringkali bersinggungan dengan hal itu bersama dengan anak-anak. Jadi ini bagi saya materi yang luar biasa, merubah paradigma pola pikir saya terhadap kedisiplinan itu sendiri. Kemudian lingkungan itu harus menyenangkan, aman, nyaman untuk yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi dari murid. Oke, kita sedikit refleksi nih Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan refleksi romantik ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kalau menurut Bapak Ibu, nanti saya minta pendapatnya. Monggo nanti siapa yang sudah mau jawab. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Sebelum nanti masuk ke materi ini. Siapa duluan? Atau dimulai dengan Pak Heru? Mau memberikan pendapatnya ini? Kira-kira apa sih pentingnya Pak Heru atau Bapak Ibu guru yang lain menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Terima kasih. Jadi ini terkait dengan pertanyaan apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Kalau ini saya kaitkan dengan lingkungan belajar Bapak Ibu ya. Jadi lingkungan positif, suasana positif. Positif itu kan baik. Berarti suasana positif itu suasana yang memberikan ruang pada anak-anak itu ya ada rasa aman, tidak ada gangguan gitu. Kemudian kita di mana berada itu kita merasa nyaman ya. Nyaman itu tenang sehingga apa? Belajar bisa maksimal gitu Pak ya, secara garis besar itu saja Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Heru. Untuk pertanyaan pertama, Pak Heru menggambarkan dengan luar biasa sekali. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya minta Bapak Ibu guru yang lain nanti sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan suasana positif di lingkungannya panjenengan? Bisa tadi yang mau jawab? Bu Sumiati mungkin? Atau Pak Saiful? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Kita kan ini selama ini banyak kan ya, kita membuat hal-hal banyak hal di tempat kita itu. Nah, menurut panjenengan biar nanti kita bisa menyampaikan kepada semuanya yang menyaksikan tayangan ini, kira-kira apa suasana positif yang sudah ada di lingkungan kita dan menurut panjenengan ini nyaman dan aman untuk dilakukan? Apa siapa yang mau berkenan menjawab? Enggak baik. Ya. Kalau menurut saya membangun suasana positif di lingkungan sekolah itu diantaranya adalah membangun komunikasi yang baik antara seorang guru dengan siswa maupun orang tua murid maksudnya. Sabun. Ada kata kunci komunikasi, membangun komunikasi guru, siswa, dan orang tua. Ada 3 poin yang disentuh, semuanya terkena ini karena saling berkaitan. Luar biasa sekali, jawabannya sangat bagus sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Jika belum, apa yang menurut Bapak Ibu perlu diperbaiki dan dikembangkan? Jadi pelaksanaannya bagaimana? Sudah efektif atau belum? Jika belum, apa ini yang perlu dikembangkan?
Monggo, Bu Indi mungkin? Atau Bu Hanum? Bagaimana menurut panjenengan penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sudah efektif atau belum? Atau jauh dari kata efektif? Kalau belum, apa sih yang perlu dikembangkan? Oke, siapa yang berkenan menjawab? Bu Supiati atau Bu Indi? Penerapan disiplin saat ini di SMP Negeri 3 Ciledug, menurut pendapat saya, insya Allah belum efektif. Ya. Karena ada beberapa tindakan, kalau itu dikatakan sebagai bentuk disiplin, seperti tingkat ketidakhadiran siswa yang melebihi batas dari hari efektif yang harus di anak-anak masuk, ternyata ya belum terpenuhi, bahkan hampir melebihi persentase 10%. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan disiplin juga, mungkin mau ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain menurut. Ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Bisa Pak? Monggo. Mungkin saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Subiati. Jadi, memang kalau kita rasakan untuk kedisiplinan anak-anak ya, serta didik yang selama ini walaupun sudah ada upaya ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, di antaranya pemanfaatan itu fingerprint untuk siswa. Di antaranya itu, kemudian berikutnya mungkin perlu ya nanti ke depan masing-masing kelas itu ya, melalui apa ya istilahnya wali kelas bersama anak didiknya itu membuat kesepakatan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas itu yang baik, gitu. Artinya kesepakatan yang baik yang bisa menunjang perbaikan kedisiplinan ini. Gitu. Jadi itu saya rasa perlu. Jadi di dalam kelas bermusyawarah untuk menetapkan anak-anak, biar anak-anak sendiri itu yang menentukan, tapi didampingi oleh wali kelas mana-mana yang positif, kalau yang tidak positif ya jangan, yang tidak perlu dikembangkan. Jadi ini budaya positif yang hasil dari kesepakatan bersama di dalam kelas itu Pak. Ya, dari sana insya Allah begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Supiati dan Pak Heru. Oke, memang itu yang sekiranya ya, yang nampaknya belum begitu efektif dan apa-apa yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Sekali lagi, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu yang lain mungkin tadi sudah disampaikan bahwa memang pembelajaran kita ada yang kurang efektif dan sebagainya, kemudian merasa nyaman dan sebagainya. Sekarang kita ke apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Bu Hanum mungkin, Pak Saiful bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih.
Saya ulangi lagi di sini apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, betul, otomatis ya, sekolah. Baik. Yang jelas kalau lingkungan positif akan dampak positif terhadap yang lain. Dampaknya apa saja? Komunikasi, kemudian dari hal-hal proses KPM itu nanti juga akan terdampak jika memang suasananya positif. Nah, jika semua elemen itu nanti berdampak positif, maka yang jelas proses pembelajarannya nanti juga akan positif. Jika proses pembelajaran positif, karena positif dengan positif, misalnya dalam matematika positif ditambah positif, insya Allah itu nanti akan menghasilkan positif, menciptakan anak-anak yang positif, menciptakan pendidikan yang positif, menciptakan akhlak yang positif, dan lain-lain yang positif. Sekiranya begitu. Terima kasih. Ini karena guru matematika jadi pakai rumus ini ya, positif kali positif biar semuanya semakin positif gitu. Iya, semakin positif gitu. Baik, mungkin kita guru matematika juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ini harapannya memang betul. Jadi ini kesimpulan ya, kalau menurut standar nasional itu ada beberapa hal ini. Jadi langsung ke pasal 12 itu berbunyi, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 dalam suasana belajar yang seperti apa. Nah, ini inspiratif, menyenangkan, menantang. Kemudian memberi kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini yang ingin dicapai. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk ke budaya positifnya. Kalau tadi pengantarnya ini masih pengantar, kita percepat Bapak Ibu. Jadi apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti kita bahas. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid memiliki motivasi internal, karena internal dari dalam. Kemudian disiplin, menjadi murid mandiri, bertanggung jawab, berujung pada pencapaian, yaitu menuju siswa atau profil pelajar pada sila. Itu pangkalnya nanti berbeda Bapak Ibu. Kita ke perubahan paradigma belajar dulu. Ini yang harus dirubah, yaitu dari stimulus respon. Maksudnya bagaimana stimulus respon itu? Proses belajar, tanggapan yang biasanya hanya berubah Bapak Ibu. Yang biasanya hanya menanggapi, sekarang memegang kendali atas diri sendiri. Kebanyakan anak-anak kita kan begitu, hanya merespon. Atau mungkin kita juga cenderung memberikan pola yang seperti itu. Nah, ini ada sedikit stimulus. Bapak Ibu coba berpasangan ya, berpasangan. Karena tidak ada pasangan di depan, Bobi dengan Pak Hakim, Buni dengan Pak Saiful, Bu Wahyu dengan Bu Hanum. Permainannya namanya cobalah buka. Anda nanti tentukan siapa salah satu dari Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Boleh yang kanan, boleh yang kiri ya. Yang kanan boleh yang kiri. Salah satu dari Anda. Jadi satu A, satunya B. Nah, begitu ya. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Pokoknya ini betul-betul berharga di dalam tangan Anda ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Nah, sekarang tugasnya yang B, ya, rekan Anda ini tugasnya mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan yang sudah Anda genggam tadi. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik,
mengintimidasi, memarahi, merayu, menggoda, nyawel ya oleh ya, menawari uang, sehingga Anda itu bisa membuka kepala tangan. Saya kasih 30 detik ya. Kira-kira nanti berhasil apa enggak? Yang B, monggo. Bu Supiati sebagai apa ini? Sebagai apa yang B? Bu Supiati yang B berarti Pak Adi yang A ya? Bu Supiati yang mencoba membuka berarti kalau yang B ya? Bu B yang B, Pak Adi berarti yang A ya? Mempertahankan. Bu Ni, jadi yang apa ini? Yang B apa yang A? Bu Ni yang A, Pak Saiful yang B. Bu Wahyu apa B? Yang B, Bu Hanum yang A. Pak Heru yang sama saya, Pak Heru yang A, berarti saya merayu ini. Ini harus merayu, ini yang merayu ini. Gambar-gambar susah ini ya. Oke, praktek ya. Kita praktek dulu. Saya ke Bu Supiati dulu. Ibu-ibu ini biasanya kalau merayu ini ada. Kira-kira bagaimana triknya agar Pak Adi membuka genggaman tangannya? Yes, dengan segala jurus apapun. Yang satu ini insya Allah nanti Pak Hadi akan membuka Akan luluh ya. tangannya, akan lulus karena sekarang kekemen Pak, mari kita bukaan. Karena dengan sampai membuka tangan itu insya Allah nanti Allah akan memantaskan Pak Hadi ke Allah. Allah akan mempertemukan kita. Insya Allah Pak Hadi akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti Pak Hadi kembali dalam kondisi Bismillah. Oke, ini rayuannya. Oke, saya ingin pendapatnya Pak Hadi. Kira-kira dibuka apa mboten? Dibuka apa tidak? Menurut Pak Hadi bagaimana ini? Pak Hadi buka apa tutup tetap dipertahankan? Dipertahankan pun juga ya. Melihat dari Bu ini cukup menyentuh hati. Kalau nggak kembali ke yang Maha Kuasa itu ternyata karena itu nggak terasa Terlalu berat. dulu aja dulu karena paling jelas nanti butuh khotimahnya dari saya. Maka dengan dirinya saya buka Ini masuk intimidasi dan menggoda ini ya. Oke. Terima kasih. Kemudian ke Pak Saiful dulu ya. Siapa yang merayu? Oke, mau. Jagonya merayu. Kalau tidak sukses berarti bukan Pak Saiful. Maaf, ya, karena saya sering kali teringat bunyi. Moga kita berdoa bersama untuk mendoakan bunyi. Semoga lainnya tetap diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi yang sudah Pak Bahlul, Pak Mahfud. Ya, semoga beliau posisinya ditetapkan di sini yang baik sekali. Moga kita berdoa dengan yang namanya saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikanlah warahmatullah wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Itu jelas berhasil. Budi, selama Pak Saiful melancarkan aksinya, kira-kira Budi membuka genggaman tangan jenengan apa tidak? Ya, ini juga mengingatkan kepada teman kita yang sudah meninggal. Jadi saya juga ikut untuk mendoakan semoga dia diterima di sisinya dengan rela hati saya juga membuka karena ada untuk kebaikan demi kebaikan saudara kita yang sudah Sukses. Berarti terbuka ya. Yang terakhir, terus Pak, apa ada yang mau merayu Pak Heru mungkin? Karena Pak Heru tadi menutup ini. Saya tidak berani kalau merayu Pak Heru. Bu Hanum sama Bu Wahyu mau mencoba merayu Pak Heru atau mau merayu Bu Wahyu saja? Intimidasi itu harus. Gimana?
Mau merayu atau sudah lanjut? Lanjut ya. Semakin lama semakin gelap gitu kayaknya. Iya. Oke, maksudnya bagaimana sih Bapak Ibu ya? Coba kita perhatikan slide berikutnya nih Bapak Ibu. Oke. Ada atau rekan Anda yang B tadi membuka kepalan tangan. Mengapa? Ya, alasannya apa? Kemudian tadi sudah disampaikan ya, kita bahas barusan bersama-sama ya, langsung setelah praktek kita bahas tadi. Kemudian yang nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Kalau misalnya saya balik tadi, panjenengan ganti posisi gitu ya, dengan rayuan dan sebagainya itu, cuma kita belum melaksanakan yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu dibalik. Kalau tadi Bu Sudiati merayu Pak Adi, itu harusnya yang nomor 2 dibalik. Pak Adi yang merayu Bu Sudiati. Oke, biar tidak untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian yang nomor 3, ini yang berbeda dari nomor 1 dan 2. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Panjenengan yang meminta tadi atau panjenengan yang mengepal tangannya? Kira-kira menurut panjenengan siapa yang memegang kendali? Orang lain atau diri kita sendiri? Oke, jawabannya dari sini Bapak Ibu. Bisa jadi pertanyaan pertama dan kedua bervariasi nggih. Ada yang mestinya buka, ada yang tetap bertahan menutup kepala tangan, mestinya seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga ini yang berbeda. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol atau kendali yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk buka kepala tangan? Jawabannya tentu adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Anda mau buka, Anda mau nutup, itu adalah terserah diri kita masing-masing. Okay. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Sesuai dengan. Walaupun misalnya yang digenggam adalah, misalnya ini ada nama suami, ternyata di dalam dibuka, wah bahaya ya. Misalnya ya, contoh misalnya, atau mungkin ada nama, misalnya ada benda uang 20 juta misalnya berharga sekali, kemudian dirayu dibuka. Yang mengendali siapa? Sebenarnya adalah diri kita sendiri. Oke, menurut Dr. William Glasser dalam control teori yang kemudian hari berkembang menjadi choice theory, di sini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna. Biasanya kita sering ya, dulu mengontrol murid seolah-olah seperti itu. Ilusinya begitu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah ini materi ini makanya mengenai kepada saya karena di sesi kedisiplinan ini biasanya cenderung ada hal seperti ini. Nanti mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu seluruhnya juga ya. Kemudian walaupun namanya guru itu mengendalikan murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikendalikan. Ketika kita menyuruh sesuatu, anak-anak misalnya ke sana, kamu harus begini, misalnya itu sebenarnya mereka itu mengizinkan dirinya untuk dikendalikan oleh orang lain, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, saat itu bentuk kendali guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Menyatakan bahwa semua perilaku memiliki itu mungkin berlawanan dengan yang kita yakini, Bapak Ibu. Ketika banyak sekali pertentangan batin yang terjadi, Bapak Ibu. Setelah membaca modul ini semakin jauh. Oh, ternyata saya jauh dari modul atau materi ini, gitu Bapak Ibu. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kendali. Penguatan positif ya, misalnya ini saya. Ayo, nanti saya beri nilai bintang dan sebagainya. Itu penguatan positif. Tapi ternyata itu adalah bentuk kendali. Kemudian segala usaha mengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengendalikan. Kemudian yang terakhir, jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak, karena memang mereka punya kendali atas dirinya masing-masing. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian ilusi yang ketiga, anak yang kurang benar, kamu ini begini, harusnya begini, dan seterusnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadang-kadang ada ya, bapak-bapak atau ibu-ibu bisiki pelan tapi maces gitu. Awakmu ini gak patek pinter,
tapi nolakal. Pelan, bahasanya fisikanya pelan. Tapi di anak itu akan menjadikan identitas gagal. Nah ini yang harus saya rubah secara tadi. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka kemudian merasa, oh saya ini negatif dan seterusnya. Poin yang ketiga, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Rapat ngomong, tapi mengena. Dan kadang-kadang seperti itu. Ini yang harus kita rubah nih nanti Bapak Ibu. Yang pelan saja kadang-kadang mendapat, apalagi yang banyak orang dewasa percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Oke. Kemudian yang kedua, apapun yang dilakukan dapat diterima. Apapun yang kita lakukan, mereka dapat menerimanya. Seringkali kita merasa seperti itu. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ada pemaksaan di situ. Kemudian yang nomor 4, pada saat itu pula bahwa perilaku yang terjadi adalah antara orang tua dan anak. Ini tidak hanya kita lakukan di sekolah, tapi bisa juga kita terapkan di keluarga nih Bapak ini. Untuk yang ibu-ibu muda yang belum punya anak, ini bisa jadi samu dan juga bisa Bapak Ibu insya Allah nanti lebih baik daripada saya. Kemudian bagaimana seorang bisa berubah dari stimulus respon yang hanya memberi respon kepada pendekatan teori kendali atau kontrol. Bila ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, yang kita rubah apa? Perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan, kerangka berpikir. Jadi kalau mau kemajuannya itu pelan-pelan, kita rubah perilaku. Tapi kalau ingin memperbaiki cara utama kita yang dirubah adalah kerangkanya, cara berpikirnya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, paradigma Anda, supaya pemahaman penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini bahasanya seperti itu. Ini kutipan dari Stephen. Ini kalau di psikologi mungkin sudah diberikan di buku ini. Penerapannya seperti apa sih? Kalau di stimulus respon, kalau kita hanya realita itu kita sama, tapi kalau di teori kendali, realita kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan guru sama kebutuhan anak itu berbeda. Guru KP, anak-anak pinter, tapi kebutuhan anak bukan cuma pinter, ada kebutuhan lain yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Guru melihat semua anak sama. Tapi kenyataannya setiap anak memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris, anak-anak saya kasih kata sapi misalnya, atau mungkin kata rusa nama hewan. Menurut saya rusa adalah hewan, tapi menurut mereka bisa jadi rusa atau sapi mungkin merek susu dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu, jadi gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar dapat berpandangan sama. Yang teori kontrolnya kita berusaha memahami dan seterusnya gitu Pak ini bisa diperhatikan sampai ke bawah. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau yang teori kontrol model berpikir menang semuanya memperoleh apa yang diinginkan. Gurunya mencapai apa yang diharuskan, kemudian anak-anak juga mencapai apa yang mereka inginkan secara individu masing-masing begitu. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke materi 2 disiplin positif. Yang seperti sebenarnya pertama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik disiplin. Pendapatnya itu seringkali kalau saja anak disiplin pasti belajarnya akan baik, mereka bisa belajar. Gitu ya, seringkali. Saya juga seperti itu dulu Bapak Ibu. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang. Nah, kalau menurut Bapak Ibu bagaimana pendapatnya? Sama atau tidak? Ya.
Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sebenarnya ini berbeda. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika sudah membahas disiplin, yang diterima oleh otak kita biasanya cenderung adalah rasa tidak nyaman, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau menurut kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau nanti disebut dengan motivasi eksternal, Bapak Ibu. Jadi mulai dari disiplin diri dulu, itu maksud dari beliau. Gitu. Selanjutnya kalau menurut pakar negeri, disiplin tebal situ motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Sekali lagi dari dalam, bukan ekstrinsik. Jadi poin yang diambil adalah sama. Kemudian di bagian paling bawah, disiplin juga mempelajari cara mengontrol, menguasai diri, mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa itu yang kita hargai? Oke, saya lewati. Nilai tujuan mulia secara umum ya, atau disebut dengan virtus yang universal. Nah, kalau dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan seterusnya. Semuanya hampir sama. Pada poin-poin yang hampir sama. Kalau menurut Seven Essential Virtues, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Empati, suara hati, kontrol hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan, dan seterusnya. Ini hampir sama. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Gitu, ini menurut organisasi 9 pilar karakter, kemudian yang sebelah kanan menurut organisasi petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Itu juga hampir sama poin-poinnya, masing-masing mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Dalam teorinya, perilaku manusia itu mempunyai 3 motivasi. Saja Bapak Ibu, seringkali hukuman itu yang pertama, yang paling dasar ya, yang paling rendah, yang paling dasar. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, pertanyaannya akan seperti ini: apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu motivasi yang paling dasar. Gitu, Bapak. Kemudian motivasi ini bersifat eksternal, dari luar. Karena yaitu tadi kembali kepada ketidaknyamanan atau hukuman yang akan diterima bila tidak melaksanakan. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang-orang dengan tipikal motivasi yang kedua ini bertanya begini: apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Oleh apa aku? Dapat apa saya ketika saya melakukannya? Ini motivasi sudah level ke sedang. Kemudian yang terakhir, sendiri yang menjadi pertanyaan bagi mereka adalah akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang paling tinggi karena dia memotivasi dari dalam. Dia akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Sudah kesadarannya sudah tinggi, gitu Bapak Ibu. Dan ini juga seringkali terjadi di murid-murid kita. Kebanyakan kira-kira menurut Bapak Ibu di level yang mana? Level 1, 2, atau 3? Kalau yang saya alami kebanyakan anak-anak masih di level 1, itu hampir
60% ya. Kemudian level 2 itu mungkin kalau dari 100% 60%, 30%-nya itu dari level 2, 10% yang dari level 1. Gitu. Tujuan. Untuk apa sih tujuan disiplin positif? Nah, ini Bapak Ibu bisa membacanya. Di situ ada menanamkan motivasi yang ketiga. Karena seringkali itu kita menjumpai sedikitnya atau kecilnya persentase anak-anak yang mencapai motivasi pada level yang ketiga tadi, yaitu dari dalam diri sendiri. Oke. Bagaimana kondisi memori aman gerakan? Masih aman, Pak. Oke, terima kasih. Saya potong ya, saya lanjutkan lagi. Baiklah Bapak Ibu, kita mencapai pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ketiganya berkaitan. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang jarang kita dengar adalah restitusi Bapak Ibu. Hukuman sering, konsekuensi juga sering kita dengar. Kalau hukuman, itu sifatnya terencana, tidak terencana, tiba-tiba. Anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kita tiba-tiba memberikan hukuman, mereka apa tiba-tiba yang akan mereka terima tanpa komunikasi sebelumnya. Jadi langsung, karena kamu begini, kamu harus begini. Tidak ada arahan sebelumnya. Anak-anak tiba-tiba saja mendapatkan hukuman. Itu maksud dari hukuman secara garis besar. Kemudian bersifat satu arah dari pihak guru atau orang tua. Kemudian hukuman yang diberikan itu sifatnya bisa fisik, psikis kepada anak atau berupa kata-kata. Kalau konsekuensi itu sudah setingkat dibahas bersama anak. Konsekuensinya apa itu konsekuensi? Juga berbeda dari hukuman tadi. Jadi anak-anak tahu kalau kita melakukan ini, hukumannya ini konsekuensi. Kemudian guru cenderung memonitor di sini ya. Kemudian kita masuk ke restitusi. Kalau restitusi itu setingkat lagi dari konsekuensi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Kalau konsekuensi kan anak salah diberi hukuman tanpa kesempatan memperbaiki. Nah, kalau di restitusi ini ada kesempatan mereka untuk memperbaiki terhadap apa yang tidak mereka lakukan dengan benar. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan solusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan diberi hukuman, kita bertanya, kita cari solusinya, kemudian apa yang terbaik agar masalah itu selesai tuntas. Itu garis besarnya Bapak Ibu ya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada beberapa poin. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau hukuman, hubungan guru dengan murid atau dengan anak itu cenderung nanti akan tidak baik. Kalau konsekuensi mungkin terjadi tidak baik, mungkin jadi baik, tapi masih ada kemungkinan ada hubungan yang tidak baik. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan, disampaikan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan, bukan dipaksa untuk menyelesaikan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kira-kira mengapa berbuat seperti itu? Nah, kemudian penghargaan. Maksudnya bagaimana? Saya bingung ketika membaca teori ini. Dihukum oleh penghargaan. Ketika saya memberikan penghargaan, justru itu adalah sebuah hukuman ternyata Bapak Ibu. Menurut Apikon, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru dan seterusnya, agar pekerjaannya baik, diri yang ringan, kita sedang berasumsi. Jadi kita itu sama saja dengan mengatakan kepada mereka berasumsi gitu ya, bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Baru kita beri hadiah, baru mereka bisa melakukannya. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ternyata maksudnya
Seolah kita itu berpikir mereka tidak bisa, makanya dikasih hadiah, dan mereka mengerjakannya hanya ketika diberi hadiah. Nah, ini pola-pola pikir yang mungkin sudah pernah kita terima di selama pendidikan, tapi mungkin terlupakan, jadi mengingatkan kembali. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang gitu Pak Ibu terhadap penghargaan tersebut. Di sini ada poin pertama, sesuatu itu tercapai tapi dalam jangka pendek. Yang poin kedua, mereka akan bergantung pada penghargaan. Yang poin ketiganya, akan senantiasa berharap. Jadi poin pertama itu kegiatan tersebut akan hanya pada saat itu saja, dan mereka akan selalu berharap untuk mendapatkan penghargaan. Dalam kelas bahasa Inggris itu juga sama. Ada beberapa kali ketika saya memberikan penghargaan berupa tanda penghargaan, ya pada saat itu saja. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka cenderung seperti menjadi lebih atau kecewa. Ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Kemudian di situ dikatakan penghargaan tidak efektif. Disampaikan bahwa penghargaan tidak efektif. Kemudian berikutnya, penghargaan merusak. Ternyata kita justru akan merusak. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, yang lain yang tidak mendapatkan itu bisa jadi menjadi kecewa, iri dan sebagainya. Itu poin utama yang pertama. Kemudian yang kedua, termotivasi hanya sikap tersebut, sementara pada sementara itu mereka tidak akan sampai ke sana atau tidak, kurang menghargai. Jadi itu seperti seolah-olah merusak hubungan, dikatakan seperti itu. Kemudian persaingan, makanya ketika di kurikulum merdeka tidak ada perengkingan ya Bapak Ibu, tidak ada perengkingan lagi. Kemudian yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Sehingga biasanya tidak pernah dapat hadiah, itu akhirnya akan jauh lebih malas daripada sebelumnya, karena seringkali tidak akan mendapatkan hadiah. Kemudian penghargaan itu menghukum, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga sama, poin-poinnya hampir sama. Kemudian dari dalam diri atau intrinsik tadi ya. Jadi motivasi dari dalam diri memang sangat diperlukan di sini. Ada dua poin penting di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah saat seorang anak belajar untuk pertama kali, ini dicontohkan ya. Contohnya misalnya anak menggabungkan huruf-huruf dan berkata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Kemudian mereka bahagia, senyum dan sebagainya. Kemudian anak itu dalam posisi gembira. Itu sebenarnya adalah sudah merupakan suatu penghargaan. Kemudian ketika kita memberikan hadiah, di situ kita seolah-olah merusak dari kegembiraan yang alami tadi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, yaitu nomor 4. Kebutuhan dasar manusia. Poin utamanya adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Sekali lagi, semua tindakan kita itu memiliki tujuan tertentu. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, ini menurut Profesor William Glasser ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologis. Apa saja yang masuk di sana Bapak Ibu? Kesehatan, kemudian rumah, makanan, kemudian proses reproduksi, itu termasuk juga yang psikologisnya adalah kebutuhan akan perasaan aman.
Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kita untuk diterima. Kita ini butuh di sama tadi fisiologis, 4 yang berikutnya atau 3 yang berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungan. Itu adalah kebutuhan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Kita juga butuh pengakuan. Kebutuhan ini tinggi, ini ada kecenderungan ingin menjadi pemimpin. Oke. Kemudian kalau untuk kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Kita bebas untuk memilih hal apa saja, termasuk murid kita juga ya, bebas untuk menentukan pelajaran. Kemudian jika kebutuhan ini tinggi, ada kecenderungan menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak. Terakhir, itu sedih, suram, itu akan luar biasa kegalauan kita, gitu ya. Kemudian ada kecenderungan ingin menikmati apa yang dilakukan. Jika memang kebutuhannya ini tinggi, ada kecenderungan ingin menikmati apa yang dilakukan, ingin bebas, gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Kelas 2 SD ya, di SD Pelita atau di SMP Negeri 3 Semiragung. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Dan sebenarnya Doni ini seperti ini bilangnya. Beberapa anak di kelas 2 datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pertanyaannya gitu Bapak Ibu, jika Anda menghadapi situasi seperti itu Anda, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut panjenengan, kira-kira alasan Doni atau kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh Doni? Jadi Doni itu nakal, suka sekali datang ke temannya, minta bekal, gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar Doni apa ini kira-kira? Datang, apakah butuh kesenangan atau penguasaan? Saya mundur sedikit, di situ ada kesenangan. Apakah Doni bersenang-senang ini? Ataukah dia butuh kebebasan, butuh pilihan, ingin milih yang sana, pilih yang sana? Atau kira-kira penguasaan, agar merasa ditakuti, dia minta makanan ke teman-temannya, sok preman dia. Atau kasih sayang, karena dia mungkin makanannya kurang enak dan sebagainya, atau mungkin tidak dibuatkan, dia makanya minta. Atau kebutuhan bertahan hidup karena lapar dan sebagainya. Nah, ini nanti jawabannya akan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jika jawaban Doni yang seperti ini, Doni merasa lapar, maka di situ Doni kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah bertahan hidup. Makanya kita harus menyelami satu persatu ini kebutuhan dasar anak itu apa sih. Ketika anak bermasalah itu, mereka sebenarnya adalah kekurangan kebutuhan dasar. Kemudian kalau kasusnya yang kedua, Doni pernah senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan itu, kemudian memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar Doni adalah butuh kasih sayang. Di rumah kurang kasih sayang, di sekolah dia mencari kasih sayang dengan perhatian dari teman-temannya. Berikutnya, kalau Doni merasa hebat, wah ini dia pasti ingin ditakuti oleh teman-temannya. Jadi kebutuhannya adalah Doni, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Dia ingin diakui, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, jika jawabannya adalah merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya, kemungkinan Doni kebutuhan dasarnya adalah bedino digawani tempe, bedino digawani mie. Jadi dia itu berpindah-pindah ingin mencicipi makanan temannya. Maka di sini kebutuhannya adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir, jika jawabannya adalah iseng, bersenang-senang, ngeprank temannya, bahasanya anak sekarang ya, maka atau lucu-lucuan, maka kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah kesenangan, merasa senang. Nah,
Saya yakin Bapak Ibu sudah mengalami 5 permasalahan ini di kelas. Ya. Ada yang karena penguasaan, ada yang merasa senang, ada yang karena merasa bosan dan sebagainya. Jadi kita harus betul-betul paham kira-kira guru dasarnya apa sih yang harus dipenuhi dari anak itu. Atau barangkali anak itu butuh kelima-limanya. Wah, ini yang kelas berat ini. Butuh kelima-limanya ya. Oke, masuk ke posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan waktunya nih Bapak Ibu. Atau apa posisi kontrol yang menurut posisi kontrol yang diterapkan seorang tua atau atasan dalam melakukan kendali atau kontrol. Oke, yang pertama adalah sebagai penghukum. Tema posisi kontrol, kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal dan seterusnya. Kemudian kata-kata yang sering dipakai atau awas, kamu selalu saja salah. Kemudian selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai, pasti terakhir selesai, dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh kata-kata yang bisa dipakai ya kalau kita dalam posisi penghukum. Ya. Kemudian senantiasa percaya bahwa cara yang dipakai adalah cara dia, cara posisi penghukum itu. Cara orang lain pasti salah karena dia menempatkan dirinya paling benar. Kemudian posisi kontrol yang bersalah. Ciri-cirinya biasanya suara lembut, tapi dalam suara lembutnya, dalam heningnya, dia membuat orang merasa tidak nyaman. Bisik-bisik tapi naces gitu ya bahasanya ya. Biasanya begini kata-katanya. Ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika anak dibisiki sangat kecewa itu biasanya dalam sekali ya Bapak Ibu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini. Pelan-pelan bisiknya, halus, tapi dalam sikap itu adalah pembuat merasa bersalah. Jadi memposisikan anak itu biar dia berpikir dia merasa sangat bersalah. Gitu ya. Itu tipikal yang kedua. Kemudian yang ketiga, posisi ini bagai mata uang, ada dua sisi, negatif dan positif. Kalau positif, hubungannya baik, tapi nanti kalau suatu saat dikecewakan menjadi negatif, guru tersebut tidak akan membantu, maka murid akan kecewa, gitu ya. Kalau posisi teman ini biasanya berkata begini, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya, istilah sebentar saja gitu ya, dalam bahasa Jawa. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi seolah jadi teman gitu ya. Tetapi ketika mereka kecewa, mereka akan berkata, bapak ibu bukan teman saya gitu ya, kecewa gitu ya. Selanjutnya posisi berikutnya adalah pemantau. Awas. Ingat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksi atau konsep? Kadang menggunakan catatan-catatan dan sebagainya untuk mengontrol mengendalikan murid. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya untuk menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Dari kelima ini, kita tidak harus menjadi manajer, kita bisa memposisikan diri kita sesuai dengan konteks permasalahannya gitu Pak Ibu. Karena nah ini yang dikatakan
Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini dan seterusnya, Bapak Ibu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi memposisikan mencari pemecahan masalah atas apa yang terjadi. Itu adalah posisi manajer. Masuk ke nomor 6, keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Dari contoh hal di sini, Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Di situ dituliskan kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan, sedangkan yang poin kedua kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Yang kita harapkan muncul sekali lagi dari dalam diri. Jadi ada motivasi intrinsik. Jadi mulai dari awal tadi memang kata kuncinya adalah motivasi diri sendiri, Bapak Ibu. Terus seperti itu sampai ke materi 6 juga sama, keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahapan-tahapan dilakukan di sekolah kita untuk menciptakan program kebajikan. Oke, jadi ada beberapa langkah melihat daftar kebajikan yang sudah disusun, dan ini harus disepakati secara kolaboratif, semuanya harus terlibat, Bapak Ibu. Kemudian menentukan nilai itu sendiri, apa yang menjadi hal utama. Kemudian yang ketiga, kita sempurnakan, kita jadikan lebih baik, apa yang masih kurang. Kemudian yang keempat, membuat poster atau dimuat di media sosial atau di kelas. Kemudian ini juga ada beberapa langkah-langkah untuk keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada 7 hal. Kita harus mengkolaborasikan bersama dengan anak-anak dari kelas. Kita mulai dari yang kecil, dari kelas. Kemudian kalau sudah, kita jadikan satu menjadi keyakinan sekolah. Jadi kita mulai dari kelas dulu, dari yang paling kecil, kemudian ke sekolah. Apa yang sudah diyakini di kelas itu, kita yakini bersama di sekolah kita. Gitu, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah praktek ya, ada segitiga restitusi. Kita ke pengertiannya dulu. Jadi memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Ada beberapa langkah, Bapak Ibu. Ada 3 langkah dalam merestitusi atau menghadapi murid yang sedang bermasalah. Kita terapkan 3 langkah segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya dari anak tersebut. Oke? Menstabilkan, tampil yang paling dasar dulu, menstabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kemudian memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Itu tindakan-tindakannya. Selanjutnya kita langsung, belum masih lagi. Ini adalah stabilkan. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari gagal negatif jadi identitas positif sukses. Jadi ini ada beberapa kata-kata yang bisa kita pakai ketika menghadapi anak yang bermasalah atau menghadapi suatu permasalahan di rumah, kita bisa kita terapkan dengan Bapak Ibu. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi. Ya, akan kita soalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka kita harus memahami apa yang harus dipenuhi. Jadi kata-katanya atau redaksi pilihan kata yang bisa kita pakai untuk menerapkannya bisa kita pilih seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi untung ya, kamu tidak sampai sejauh itu misalnya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oke, bisa disambung dengan menanyakan alasannya apa sih dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang ketiga harus seperti apa, atau mungkin di rumah seperti apa, baru kita masuk ke tahap ini.
beberapa redaksi yang bisa kita gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas. Jadi kita kembalikan lagi kepada anak, keyakinan yang sudah kita sepakati, kenapa tidak dijalankan, kemudian mengapa tidak melakukannya dan sebagainya. Namanya menanyakan keyakinan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah sampai di ujung. Kami lakukan dari sebuah kasus yang terjadi, Bapak Ibu. Skenario kasus 1. Ada 2 siswi yang mereka sedang bermain, kemudian tiba-tiba terlibat sebuah konflik. Salah satunya emosi dan membuat kontak fisik, menjatuhkan yang disukai dari temannya itu sampai rusak. Kemudian apa yang terjadi, kita saksikan saja tayangan berikut ini. Di sebuah konflik Saslina mengerti apa yang dilakukan hari ini? Ya Pak, saya mengerti. Apakah Saslina bersedia memperbaiki ulangnya hari ini? Ya Pak, saya bersedia memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih, bagus Saslina. Mulai hari ini, Saslina harus mengindahkan keyakinan kelas kita, termasuk Lutfia juga. Ya Pak. Sekarang bagaimana dengan Lutfia? Apa Saslina lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya perbaiki Pak. Bu Ayu pasti akan kecewa kalau melihat tugas keterampilan saya sampai rusak begini. Baiklah Saslina, apa yang bisa Saslina lakukan untuk menggantikan keterampilan Lutfia yang rusak? Saya tidak tahu Pak, apakah saya ikat kembali mungkin? Coba lihat sebentar. Sepertinya kalau diikat tidak rapi dan mudah lepas kembali, Saslina. Bagaimana kalau kamu menggunakan glue bersedia? Menggunakan glue gun? Iya. Mana saya tahu bagaimana caranya Pak? Apakah kamu bersedia belajar menggunakan glue gun? Siapa yang akan mengikuti saya Pak? Bu Wahyu, guru keterampilan. Oh iya, baiklah Pak. Baiklah kalau begitu saya akan menyampaikan Bu Wahyu untuk membantu Saslina. Terima kasih anak-anak hebat, karena aku yakin kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih Pak, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Saslina Aulianur Asmi. Dan saya Muhammad Lutfia. Saya siswi SMP Negeri 3 Seragung, Kabupaten Banyuwangi. Saya merasa senang dan bahagia sekali diajak Pak Hanafi untuk memahami masalah dan mencari solusi melalui praktik segitiga restitusi. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki diri tanpa paksaan dari orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh dari praktik segitiga restitusi. Semoga ini nanti bisa kita terapkan di sekolah kita
dan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan di Bapak Ibu. Sekiranya nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mudah-mudahan kita bisa belajar dan berkembang dari permasalahan yang muncul selama ini. Coba nih. Masuk ke sesi pertanyaan ya. Terima kasih, itu tadi penyajian materi oleh Bapak Hanafi. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu dulu mungkin ada yang mau menanyakan atau mungkin mau bertanya mengenai materi hari ini. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu dulu yang mau bertanya bisa. Siapa? Monggo. Mungkin ada yang mau bertanya. Pertanyaan? Monggo untuk Bapak Saiful. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang kedisiplinan tadi yang secara garis besar sudah dijelaskan, dan banyak sekali dalam penerapan disiplin itu ternyata bertentangan dengan hati nurani kita. Akan tetapi basic atau biografi dari anak-anak kita itu kan bermacam-macam sekali. Kadang-kadang kita berusaha mendisiplinkan dengan bahasa dan kemauan kita yang sekiranya menurut kita belum melampaui batasan-batasan, tapi besoknya terulang kembali, besoknya terulang kembali. Kadang-kadang di dalam hati saya itu timbul tanda tanya, apakah anak-anak yang semacam ini sulit untuk disiplinkan karena berangkat dari lingkungan, khususnya lingkungan keluarga yang membuat mental atau membuat pribadinya selalu berubah-ubah. Nah, kira-kira solusinya bagaimana untuk anak-anak tersebut? Kadang-kadang kalau kita ingin disiplinkan dengan sebenarnya bukan fisik sih, bukan fisik menurut saya, tapi kadang-kadang kita takut untuk melangkah. Itu kira-kira nanti solusinya bagaimana? Contoh begini ya. Jadi anak-anak yang sulit untuk disiplinkan itu kira-kira ya anak-anak itu saja yang begitu. Anak-anak itu saja. Terus berusaha kita untuk mendisiplinkan dengan istilahnya skocha, dengan lari ya. Apakah hal-hal itu memang boleh? Terus apakah faktor dari lingkungan keluarga itu juga sangat mempengaruhi dari anak yang sulit untuk disiplinkan itu? Terus kemudian
Mungkin sebentar itu aja dulu. Tadi sebenarnya sudah banyak pertanyaan di benak saya, tapi masih sebenarnya belum saya catat dan lupa. Sementara 2 hari saja. Saya memberikan ke Bapak Heri untuk menjawab atau memberikan solusi atas pertanyaan dari Bapak Heri. Terima kasih Pak Saiful atas pertanyaan yang luar biasa, dan ini memang menjadi dilema. Bukan cuma di sini, gitu Pak Edwin. Hampir di seluruh sekolah, ketika saya bertemu dengan rekan-rekan guru penggerak, itu sama. Kebetulan ada beberapa, dan banyak ya, bukan beberapa, ada banyak bapak-bapak guru yang memang hampir setipe dengan sekolah kita menyampaikan seperti itu. Cenderung anak-anak diberi hukuman, sebenarnya bukan, kalau dikatakan fisik itu cenderung yang memang hukuman yang melukai nih. Kalau menurut yang definisi yang cara khusus itu, yang kita lakukan sebenarnya memang nampak seperti fisik, seperti kegiatan olahraga dan sebagainya itu, tapi kalau fisik sendiri itu memang cenderung ada hal yang lebih berat daripada sekedar olahraga. Jadi begini, yang poin utama atau garis besar dari budaya positif atau disiplin positif di sini adalah paradigma kita, merubah sudut pandang kita. Jadi bagaimana menghadapi anak dengan pola yang katakanlah pola baru gitu ya, atau yang disebut dengan restitusi. Kita mundur atau flashback bukan berarti untuk kita kalah, tetapi kita untuk tidak menegakkan kedisiplinan, bukan. Tapi kita flashback, kita dekati anak secara personal. Jadi itu seperti itu yang ingin disampaikan oleh budaya positif di sini. Kita mencari tahu dengan pola yang tadi bisa disebut dengan segitiga restitusi, mencari mengapa berbuat itu, kemudian apa kebutuhan dasar apa yang mereka tidak capai. Seringkali kita itu ketika anak sudah terlambat langsung memberikan teguran, hukuman dan sebagainya, tanpa mengetahui kenapa begini, kenapa begitu, apa yang terjadi sebelumnya dan sebagainya. Dan ini sudah pernah kami lakukan memang secara pribadi di beberapa kesempatan. Memang tingkat istilahnya bandel ya, atau mungkin nakalnya anak itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang sulit untuk diingatkan, ada yang sedang, ada yang mudah. Pernah kami menjumpai yang ya termasuk agak lumayan lah, bukan yang terlalu yang sama sekali bukan. Kami mencoba melakukan pendekatan ini ketika dulu saya belum mengenal ini sebenarnya, tapi saya mencoba melakukan ini. Dan memang ada perubahan yang signifikan. Karena yang kita sentuh adalah kedisiplinan dari diri, intrinsik, merubah dari dalam. Jadi tidak sekedar kita ingatkan, tapi dirinya yang mengingatkan, begitu. Jadi alarm itu tidak berbunyi dari luar, tetapi alarm itu berbunyi dari dirinya sendiri. Saya harus begini, dan seterusnya. Gitu. Tapi memang ada juga, sering juga kita jumpai yang sudah kita dekati dan itu tidak langsung bisa berhasil. Butuh berulang-ulang kali, bukan cuma 1, 2 atau mungkin 3 kali cukup, tidak. Memang seperti itu. Kemudian ada tahapan yang harus kita lewati, dan kita sebagai pendidik seringkali jarang melewati tahapan itu. Tiba-tiba langsung ke vonis yang berupa konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena sudah disepakati bersama, kemudian mereka melanggar. Apa yang belum kita capai? Yang belum kita capai adalah motivasi diri dari anak itu yang belum kita sentuh. Nah, dari disiplin positif ini, dari budaya positif ini yang ingin disampaikan atau yang ingin ditularkan, yang ingin dibagikan adalah dari awal sampai akhir adalah motivasi dari dalam diri sendiri, seperti itu atau motivasi intrinsik yang memang ini mungkin tidak semua Bapak Ibu guru bisa melakukannya, tapi patut mencobanya. Dan ini butuh kolaborasi,
bukan cuma 1-2 alat guru, tetapi semuanya harus bisa mempraktekkan segitiga restitusi ini terhadap suatu permasalahan. Kemudian kata kunci berikutnya adalah tidak terlambat. Jadi semakin cepat kita menangani, semakin cepat menyelesaikan, itu juga membuat anak tidak mudah mengindahkan apa yang menjadi kesalahan mereka, dan mereka merasa melakukan itu menjadi hal yang wajar. Jangan kaset gitu istilahnya gitu. Jadi ketika ada kesalahan langsung dilakukan restitusi, diselesaikan secepat mungkin agar tidak membenarkan apa yang salah, apa yang menurut mereka benar tapi ternyata salah. Kemudian bolehkah menghukum dengan fisik tadi seperti itu ya? Ini adalah pilihan terakhir bahasa Ibu sebenarnya. Walaupun ini juga sangat bertentangan dengan saya dulu sebelum mengenal ini, sebelum mengenal segitiga restitusi, ini ternyata menjadi pilihan terakhir. Sebenarnya tidak masuk dalam pilihan, tapi itu bisa dimasukkan kalau memang sudah tidak ada jalan yang lain. Begitu. Secara teori memang semacam itu. Dan di lapangan kita tidak bisa melakukan restitusi ini sendiri, harus berkolaborasi mulai dari dalam kelas, kemudian melibatkan rekan sejawat, melibatkan orang tua. Dengan cara mungkin memberitahukan, sering berkomunikasi, sharing informasi dengan orang tua. Begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, apa ya Tuan? Masalah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap anak. Kira-kira begitu ya mungkin ya. Memang kita sadari hampir sebagian besar, untuk terutama di wilayah kita, anak-anak itu berasal dari keluarga yang memang secara pendidikan orang tua memang belum teredukasi dengan baik. Makanya ini sebenarnya harapan kami untuk lebih, mungkin bukan rutin sifatnya ini. Dalam satu semester itu diagendakan ada pertemuan-pertemuan dengan antara guru dengan orang tua. Bukan sekedar membahas kegiatan sekolah, tapi juga membahas individu anak per anak. Gitu. Jadi ada komunikasi berkelanjutan. Gitu. Sehingga nanti orang tua lambat laun harapan kami bisa memahami bagaimana perilaku anak, kebutuhan dasar apa yang harus mereka penuhi sebagai orang tua, atau kebutuhan dasar apa yang anak inginkan dari orang tua, kemudian dari keluarga maupun dari bapak ibu guru seperti itu. Jadi ada pilihan-pilihan yang kita berikan kepada anak untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya mungkin Bapak Ibu? Itu tadi solusi, mungkin solusi, bisa dikatakan solusi untuk pertanyaan dari Bapak Zainul. Mengingat waktu yang sudah menunjukkan sampai jam 1, mungkin kegiatan hari ini bisa ditutup sampai di sini, atau mungkin ada tambahan lagi. Ya, mungkin ada sedikit kesimpulan atau refleksi dari penyaji untuk waktunya saya persilakan. Sebagai penutup atau kesimpulan kegiatan hari ini, mungkin baru motivasi dari dalam diri itu menjadi hal utama dalam membentuk kedisiplinan sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai murid. Itu sangat diperlukan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang murid lakukan memang betul-betul berasal dari kesadaran diri, sehingga diharapkan di sekolah tersebut akan terbentuk budaya positif yang dicita-citakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi sebuah kebaikan bagi sekolah kita SMP Negeri 3 Sidelabung.
Terima kasih. Baiklah, menginjak acara yang terakhir adalah penutupan. Demikianlah kegiatan pada hari ini telah berakhir. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.